Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tren gaya hidup, frugal living, dan mengenali konsep dan contohnya. Apakah kamu sudah pernah mendengar istilah gaya hidup frugal living? Kalau sudah melihat video sebelumnya, pasti kamu sudah tahu. Gaya hidup ini sedang tren sekali di kalangan anak muda dan ibu rumah tangga karena ternyata dapat memberikan dampak positif bagi pengaturan keuangan sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan frugal living? Dari bahasa yang digunakan, dalam bahasa Inggris, frugal berarti hemat dan living adalah gaya hidup. Secara garis besar, frugal living memiliki arti gaya hidup berhemat. Tapi frugal living juga bukan berarti kamu dipaksa untuk pelit terhadap diri sendiri. Kata hemat pada frugal living diimbangi dengan kata cermat, sehingga perilaku hemat pada gaya hidup ini juga harus diimbangi dengan sikap cermat. Baru-baru ini, tren gaya hidup frugal living sedang banyak dijalankan oleh anak-anak muda dan ibu rumah tangga. Perilaku hemat cermat terbukti ampuh untuk mengatasi masalah keuangan di masa mendatang. Lalu apa saja contoh gaya hidup frugal living yang bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan keuangan? Yang pertama, selalu pastikan unsur butuh dan mampu saat membeli sesuatu. Frugal living tidak sama dengan pelit. Jadi bukan berarti dalam rangka berhemat kamu jadi pelit pada diri sendiri, sampai-sampai tidak mau mengeluarkan uang sama sekali. Konsep gaya hidup ini mengajarkan pada kita bahwa terdapat dua unsur yang harus terpenuhi saat ingin membelanjakan uang, yaitu butuh dan mampu. Apakah bisa jika hanya salah satunya saja? Jawabannya tidak. Kedua unsur ini harus terpenuhi agar konsep frugal living bisa tercapai. Contohnya, kamu ingin membeli sepatu baru. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu benar-benar sedang butuh sepatu baru. Apakah kamu punya uangnya untuk beli sepatu baru? Jika kedua pertanyaan tersebut jawabannya iya, maka kamu boleh saja membeli sepatu tersebut. Tapi lain hal kalau hanya salah satu saja yang terpenuhi. Misalnya kamu butuh sepatu baru, tapi uangnya tidak ada. Artinya unsur mampu belum terpenuhi, maka kamu tidak bisa membeli sepatu tersebut. Sebagai alternatifnya, carilah sepatu lain yang sesuai dengan kemampuanmu, supaya pengeluaran tidak bengkak. Lalu bagaimana kalau uangnya ada, namun sebenarnya kita sedang tidak butuh-butuh banget? Jatuhnya malah jadi boros. Kamu membeli sesuatu berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kamu ingin memiliki kondisi keuangan yang sehat, mulailah dengan konsep hidup frugal. Belilah sesuatu karena dua unsur, butuh dan mampu. Kedua tidak termakan gengsi dan status sosial. Kalau kamu benar-benar ingin mencoba gaya hidup frugal living, ada konsekuensi yang harus siap kamu terima, yaitu tidak termakan gengsi. Kenapa sih gengsi jadi suatu masalah bagi kondisi keuangan? Karena banyak pengeluaran yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memenuhi gengsi. Dalam gaya hidup frugal living, ingatlah konsep pertama, bahwa membeli sesuatu harus memenuhi dua unsur, yaitu butuh dan mampu. Memenuhi gengsi umumnya justru berlawanan dengan unsur butuh dan mampu. Seseorang membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin, dan memakai uang yang sebenarnya tidak dimiliki. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi gengsi dan menaikkan status sosial. Tapi perilaku itu sebenarnya bahaya sekali untuk kondisi keuangan, karena tujuan keuangan di masa depan jadi sulit tercapai. Kamu tidak perlu malu dengan hidup yang apa adanya dan sewajarnya. Kamu juga tidak perlu memuaskan keinginan orang lain dengan memaksa diri membeli barang-barang yang tidak perlu. Pada akhirnya, lingkungan pertemanan kamu akan membaik dengan sendirinya kalau kamu konsisten menampilkan jati dirimu apa adanya, bukan memanipulasi gaya hidup dengan mengikuti gengsi. Ketiga, menikmati hidup dengan memanfaatkan promo. Siapa bilang gaya hidup frugal living membuat susah? Kamu tetap bisa menikmati hidup sambil berhemat. Caranya adalah dengan memanfaatkan promo. Sekarang ini sudah banyak sekali promo yang diberikan oleh berbagai bidang usaha, mulai dari marketplace, aplikasi transportasi, dan fitur lainnya. Manfaatkan promo tersebut untuk memenuhi kebutuhan kamu, termasuk untuk biaya hiburan. Tidak ada salahnya membeli voucher untuk berlibur dengan memanfaatkan potongan harga atau diskon. Jadi kamu tidak perlu khawatir akan ketinggalan update kalau menjalani gaya hidup frugal living. Ingat, selain hemat kamu juga harus cermat, salah satunya dengan jeli memanfaatkan promo. Cara memulai hidup frugal living. Gaya hidup frugal living menjadi pilihan sebagian orang untuk dapat mencapai tercapainya tujuan keuangan di masa depan lebih cepat.
Frugal living sering disebut dengan sikap hidup hemat yang tidak hanya berfokus pada uang saja, tetapi juga makanan dan waktu. Ini dilakukan untuk menghindari segala sesuatu yang berlebihan atau boros yang dapat merugikan siapapun dan kapanpun. Menerapkan gaya hidup frugal living berarti individu tersebut sadar akan setiap pengeluaran untuk lebih mengatur keuangannya dengan mempertimbangkan prioritas yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangannya di masa depan. Pada dasarnya, mengubah kebiasaan tentu akan sulit dilakukan, terutama dalam menerapkan gaya frugal living. Tapi perlu digarisbawahi bahwa frugal living bukan berarti pelit pada diri sendiri atau orang lain akan uang, makanan, ataupun waktu. Frugal living berkonsep bahwa kita benar-benar bijaksana dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kita ubah atau dihilangkan bila merugikan diri sendiri, berlebihan atau boros. Berikut adalah tipsnya. Yang pertama, buatlah anggaran. Sebelum kita memulai frugal living, kita harus tahu terlebih dahulu kemana uang kita pergi setiap bulannya. Dari situ kita akan tahu pengeluaran apa saja yang memang tidak perlu, yang bisa kita kurangi atau bahkan dihilangkan. Kedua, manfaatkan diskon atau promo. Memanfaatkan diskon bukan berarti mengubah diri menjadi diri yang pelit. Hanya saja kita dapat mempertimbangkan segala pengeluaran yang dirasa bisa lebih sedikit dari sebelumnya. Pastikan membeli sesuatu yang pokok atau penting bagi kita saja. Ketiga, mengatur makanan atau minuman yang dikonsumsi. Terkadang bagi sebagian orang membutuhkan anggaran lebih banyak pada makanan, terutama jajan. Kita bisa memulai dengan mengurangi jajanan yang berlebihan. Lebih hemat lagi apabila kita memasak makanan di rumah saja. Hindari minum air kemasan dan coba membuat makanan dan minuman di rumah yang lebih bersih dan sehat. Keempat, sortir lagi biaya langganan. Mulai sortir biaya langganan yang dirasa tidak sering digunakan. Kita bisa memanfaatkan uang tersebut pada hal yang lebih dibutuhkan ataupun dapat digunakan untuk menabung agar tujuan keuangan lebih mudah dicapai. Kelima, jual barang yang tak digunakan. Manfaatkan barang-barang layak pakai yang tidak dibutuhkan di rumah. Dengan menjual barang-barang itu, kita bisa mendapatkan hasil tersebut untuk disimpan dengan tujuan keuangan kita masing-masing. Keenam, pertimbangkan pemilihan alat transportasi. Manfaatkan alternatif transportasi umum yang ada. Bahkan kalau tujuan tempat yang ingin dituju dekat, kita bisa pergi dengan berjalan kaki. Selain dapat menghemat uang, kebugaran tubuh pun dapat terjaga. Ketujuh, mulai menabung. Mulai alokasikan sebagian pendapatan untuk menabung. Frugal living bukan berarti menyulitkan diri sendiri, tapi lebih mengedepankan gaya hidup sederhana untuk dapat merasakan manfaat kebebasan finansial di masa depan. Kali ini kita akan membahas tentang contoh perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan hemat adalah membelanjakan harta dengan baik, tidak berlebih-lebihan, tapi tidak lantas pula menjadi bakhil atau kikir. Kata cermat dalam hal ini yaitu berhati-hati dan penuh dengan perhitungan ketika membelanjakan harta pada hal-hal yang bermanfaat. Sebenarnya hidup hemat hanya berbicara tentang uang atau bagaimana cara menabung. Menabung adalah sebagian kecil dari cara hidup hemat, sedangkan hidup berhemat adalah sebuah konsep pemikir. Konsep yang dimaksud adalah konsep yang kamu biasakan dan menjadi pola hidupmu. Dengan pola inilah, mereka yang telah menjalankan hidup hemat tidak hanya menjadi lebih hidup sehat dalam keuangan, tapi juga lebih sehat dalam jasmani dan berpikir lebih positif. Berikut adalah contoh perilaku hidup hemat. Yang pertama, tidak boros berbelanja. Di era globalisasi ini, banyak barang-barang baru yang diciptakan. Hal inilah yang memicu seseorang untuk memilikinya. Walaupun mereka telah memiliki barang yang sama dengan barang tersebut, orang yang hemat tidak akan memiliki niat untuk membelinya kalau masih ada barang yang sama. Mereka akan mempertimbangkan apakah kelebihan produk tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Kedua, berbelanja sesuai kebutuhan. Berbelanja identik atau erat kaitannya dengan seorang ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga yang hemat akan mencari dan berbelanja sesuai kebutuhan dalam rumah tangganya. Misalnya, berapa porsi yang harus disiapkan dengan jumlah bahan yang ia butuhkan untuk porsi tersebut. Orang yang hemat akan betul-betul memperhitungkan hal ini, sebab bahan yang tidak terpakai akan menjadi kerugian tersendiri bagi seseorang yang hemat. Ketiga, berbelanja sesuai kualitas barang.
Berbelanja tidak selalu berbicara soal seberapa murah barang yang ditawarkan, tetapi juga seberapa besar kualitas barang tersebut. Orang yang hemat akan menilai hal ini karena pertimbangannya ialah daripada harus membeli dengan harga murah, tapi tidak memberikan waktu lama sudah tidak lagi berfungsi. Lebih baik membeli barang yang lebih berkualitas, walau dengan harga sedikit lebih mahal. Keempat, tidak membuang-buang air. Hemat erat kaitannya dengan pengeluaran uang, tapi banyak orang lupa kalau sebenarnya membuang-buang air juga merupakan sifat boros. Hal ini tentu selain karena kaitannya dengan biaya yang digunakan untuk mendapatkan air, juga berkaitan dengan perilaku yang sia-sia dan tidak efektif. Kelima, tidak membeli barang yang tidak bermanfaat. Dalam berbelanja, setidaknya harus perhatikan nilai manfaat suatu barang. Kalau barang yang dibeli tidak begitu bermanfaat, maka dapat dikatakan kita memiliki sifat yang boros, karena menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Sama halnya dengan menghemat air, menggunakan listrik sesuai kebutuhan pun merupakan sifat hemat. Adapun sifat hemat dalam menggunakan listrik antara lain mematikan lampu ketika tidur, mematikan kipas angin dan televisi pada saat tidak digunakan, tidak menggunakan alat elektronik yang membutuhkan daya tinggi, dan lain-lain. Ketujuh, manfaatkan barang yang masih dapat digunakan. Sifat hemat berikutnya adalah memanfaatkan barang yang masih dapat digunakan atau barang yang masih dapat diperbaiki. Hal ini dikatakan hemat karena dapat meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli barang yang sama dengan manfaat yang sama pula. Kedelapan, mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Perilaku lainnya yang kadang membuat kita menjadi berlebihan atau boros adalah tidak mematikan peralatan elektronik sesudah digunakan. Jadi sebaiknya kita senantiasa mematikan alat elektronik yang sudah digunakan. Hemat merupakan sifat baik dalam mengelola keuangan. Jadi ketika seseorang menerapkan kebiasaan hemat, maka ia akan memiliki rasa syukur yang tinggi, dan hemat bukanlah pelit atau kikir, tapi hemat merupakan sebuah kecerdasan dalam mengatur keuangan. Itulah tadi contoh perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.